Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 16. Di dalam ruangan, hanya Long Hanwen dan Chen Xizong yang tersisa. Chen Xizong perlahan berdiri dengan wajah pucat pasi dan ekspresi kecewa terlihat di matanya. Dia kemudian duduk kembali di sofa dengan tenang. Long Hanwen tersenyum kecut dan berkata, "Saudara Chen, mengapa kamu seperti ini? Bahkan jika Tang Xiu sangat kuat, kamu tidak perlu berlutut untuk menyembahnya sebagai guru, kan?" Chen Xizong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ekspresi getir. "Saudara Long, Anda tidak mengerti. Berlatih seni bela diri adalah hobi terbesar saya dan impian sepanjang hidup saya. Saya dikenal sebagai penggemar berat seni bela diri. Namun, karena keluarga saya terlalu miskin, saya mulai mengambil tanggung jawab untuk mengurus keluarga dan memulai bisnis saya. Namun, obsesi saya terhadap seni bela diri tidak pernah berkurang sedikit pun, dan malah semakin besar seiring berjalannya waktu. Semakin tua saya, semakin terobsesi saya. Saya dapat mengatakan bahwa Master Tang benar-benar sangat kuat, sampai-sampai saya benar-benar ingin memujanya sebagai seorang master." Long Hanwen kemudian bertanya dengan ekspresi penasaran. "Bukankah Tang Xiu mengatakan bahwa kekuatannya berada di bawahmu?" Chen Xizong menggelengkan kepalanya lagi dan menjawab, "Kamu salah. Kekuatannya benar-benar di atas kekuatanku. Apakah kamu ingat adegan ketika dia merawatku? Gerakannya sangat cepat dengan kontrol kekuatan yang sangat akurat. Dan yang terpenting, bisakah kamu menebaknya?" Long Hanwen bingung. "Ada apa?" Chen Xizong menjawab dengan nada yang dalam. "Metode kultivasi saya adalah warisan keluarga, dan itu adalah metode untuk menumbuhkan kekuatan batin dan pikiran. Saya telah lama mencapai tahap ke-2 10 tahun yang lalu. Namun, tidak peduli seberapa keras dan tekunnya saya berlatih, saya tidak dapat menembus ke tahap ketiga. Dan sekarang, Master Tang tidak hanya menyembuhkan luka dalam saya dan menyelamatkan hidup saya melalui perawatannya, tetapi dia juga telah memberi saya manfaat yang sangat besar. Saat saya sembuh, saya baru tahu sendiri bahwa saya telah menembus tahap ketiga." Long Hanwen terkejut. Chen Xizong telah terjebak di tahap kedua dan tidak dapat melakukan terobosan selama lebih dari 10 tahun. Namun karena perawatan dari Tang Xiu, dia dapat dengan mudah melakukan terobosan? Chen Xizong berbicara lagi. "Saudara Long, Anda tidak tahu arti dari menerobos tahap kedua dalam teknik kultivasi saya. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa kekuatan saya telah menjadi beberapa kali lipat lebih kuat sebelum Guru Tang memberi saya perawatan." Saat dia selesai berbicara, dia perlahan berjongkok dan kemudian meninju lantai dengan kuat. Ledakan. Ubin lantai pecah dan berceceran di mana-mana, dan lubang sedalam 1 inci terbentuk di lantai yang sebelumnya kokoh dan halus. Namun, pukulan Chen Xizong baik-baik saja tanpa kerusakan sedikit pun. Long Hanwen tiba-tiba melompat dari sofa. Dia terkejut seolah-olah dia melihat alien dan berseru keras. "Bagaimana mungkin? Kekuatanmu?" Chen Xizong menjawab dengan sungguh-sungguh. "Jika aku harus membuat analogi, kekuatan pukulanku sebelumnya hanya 100 pon, tetapi sekarang setidaknya 300 pon. Seiring dengan semakin lama aku berlatih di masa depan, kekuatanku akan meningkat pesat. Saudara Long, sekarang kau mengerti betapa berharganya keberuntungan yang diberikan Tuan Tang kepadaku, kan?" Long Hanwen tercengang dan hanya bisa mengangguk. Dia tertegun cukup lama. Keterkejutan yang dialaminya hari ini benar-benar keterlaluan. Di villa di Southgate Town, Tang Xiu telah kembali ke rumah. Ia langsung menuju kamar tidur di lantai 2, lalu berdiri di balkon. Ia memandangi pemandangan indah di distrik villa, sebelum mengeluarkan ponselnya dan menandai nomor telepon bernama Kang Xia. Ibu jarinya dengan lembut mengusap tombol panggil, tetapi belum menekannya. Ekspresi serius terpancar dari wajahnya saat dia merenungkan cara untuk mendapatkan kepercayaan tokoh legenda bisnis kelas dunia ini, dan kemudian merekrutnya untuk tujuannya. Long Zhengyu telah memberinya informasi tentang Kang Xia beserta nomor teleponnya dan cara untuk menghubunginya. Oleh karena itu, dia kira-kira memiliki sedikit pengetahuan tentang sifat dan situasi Kang Xia. Dingin dan tidak memihak, ulet, dan memiliki jiwa petualang untuk mengambil risiko besar, suka mengambil tindakan yang tidak biasa,
memiliki kepekaan yang tajam dan waktu yang tepat untuk menangkap peluang, serta mampu mengambil keputusan dan tindakan yang tegas dalam waktu yang singkat sesuai dengan keadaan. Tang Xiu mengingat kembali sifat-sifat Kang Xia dari informasi yang telah dihafalnya. Senyum perlahan mengembang di wajahnya saat ibu jarinya segera menekan tombol panggil. Beberapa detik setelah nada dering berbunyi, telepon diangkat. Kang Xia bicara di sini, dengan siapa aku bicara? Sambil melihat pemandangan indah di depan, Tang Xiu kemudian berbicara. Namaku Tang Xiu. Kau belum pernah mendengar tentangku, tetapi aku akan terus terang kepadamu. Tujuanku memanggilmu sangat sederhana, aku memberimu kesempatan untuk berjuang demi masa depan. Apakah kau tertarik? Kang Xia terdiam beberapa detik dan menjawab dengan perlahan. Terus terang, kata-katamu yang lugas dan sederhana itu membuatku penasaran. Katakan padaku, jalan seperti apa yang akan kau tawarkan padaku? Tang Xiu berkata. Sebelum aku memberitahumu, kau harus menjawab pertanyaanku. Katakanlah ada 2 produk kosmetik, salah satunya memiliki efek memutihkan dan melembabkan yang kuat, dan dapat memperbaiki kondisi kulit wanita, serta 10 kali lebih efisien daripada produk pemutih kelas atas tersebut. Setelah produk kosmetik ini diuji dan dipasarkan, menurutmu seberapa besar peluangnya? Produk kedua adalah kosmetik permajaan bekas luka yang mampu menghilangkan jerawat dan bintik-bintik. Mohon disimak baik-baik. Khasiat produk ini nyata dan juga memiliki efek penyembuhan. Setelah produk ini diuji dan dijual di pasaran, menurut Anda seberapa besar peluangnya? Di sebuah resor kelas atas di Beijing. Sosok berlekuk-lekuk bak iblis dengan wajah bak bidadari, Kang Xia, mengenakan bikini seksi saat duduk di sofa tepi kolam renang. Tangannya menyeka rambut panjangnya yang basah sementara tangan lainnya memegang ponselnya, sementara ekspresinya yang agak tertahan terpancar di wajahnya. Ekspresi dingin dan acuh tak acuh yang biasanya dia tunjukkan saat ingin menutup telepon kini sepenuhnya berbeda. Kedua pertanyaan itu mungkin sederhana, tetapi tetap saja bermasalah. Apabila produk tersebut memang memiliki efek seperti yang dikatakan si penelepon, setelah produk tersebut lolos uji, diiklankan, dan diterima pasar, tentu akan menciptakan sensasi hebat di masyarakat saat ini, bahkan bisnis itu pun pasti akan meledak. Namun, mungkinkah ada produk kosmetik seperti itu di bumi? Kang Xia mungkin tidak menyadari bahwa dia adalah seorang wanita yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap peluang. Dia terdiam selama 2 menit sebelum menjawab dengan perlahan. Dilihat dari nomor ID Anda, sepertinya Anda berasal dari Star City. Baiklah, saya akan memberi Anda waktu 2 hari untuk mengirimkan sampel produk kepada saya, karena Anda sudah mendapatkan nomor dan alamat saya. Tunggu saya bereksperimen dan menguji sampelnya terlebih dahulu, baru kita bicara lagi. Tang Xiu menjawab dengan nada acuh tak acuh. Saya tidak suka orang yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Orang-orang yang akan saya pekerjakan, meskipun saya memberi mereka hak dan keistimewaan, tidak boleh sombong dan suka memerintah. Dengarkan bahwa saya ingin mendirikan bisnis, tetapi saya tidak punya banyak waktu untuk menjalankannya sendiri. Maksud saya ingin tahu tentang kemampuan dan kecerdasan Anda. Baiklah, saya akan menunggu Anda di Star City. Jika Anda sudah tiba, hubungi saya. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu langsung menutup telepon. Di kolam renang resor di Beijing, Kang Xia mendengarkan nada sibuk membosankan dari telepon selulernya saat ekspresi kosong dan tidak percaya menutupi wajahnya setelah si penelepon terang-terangan menutup telepon. Siapakah dia? Dia adalah Kang Xia. Dialah orang yang selalu disanjung banyak orang, dengan harapan bisa merekrutnya. Dia adalah orang elit yang paling dicari untuk direkrut di dunia bisnis. Sebelumnya, dialah orang yang selalu menutup telepon terlebih dahulu saat ada orang lain yang meneleponnya. Namun kali ini karma telah berbalik melawannya, dan orang ini yang menutup telepon terlebih dahulu, bukan dia. Apakah pria itu gila? Atau pesona dan nilai-nilainya telah hilang? Dan mengapa rasanya dan kelihatannya seperti bahwa dialah yang memohon padanya? Kang Xia agak marah saat melempar ponselnya ke kursi malas di sebelah meja kopi. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata pria itu dalam benaknya. Sangat sombong. Sangat sombong. Kang Xia sedang merenungkan dan menganalisis 2 pertanyaan yang diberikan pria itu padanya.
Dia tidak yakin apakah ini kesempatan atau tidak. Jika itu benar dan dia mengambilnya, keputusannya pasti akan membuat semua orang terkejut. Namun jika tidak, maka itu berarti dia telah dipermainkan. Tang Xiu? Dari Kota Bintang? Kang Xia mengambil kembali ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Ia kemudian berbicara dengan nada yang dalam. Andi, bantu aku menyelidiki seseorang. Aku hanya punya 5 petunjuk, namanya, tinggal di Star City, seorang pria, sombong, dan nomor ponselnya. Berapa lama waktu yang kau perlukan untuk menemukannya? 1 hari. Sebuah suara menawan menjawab telepon. Kang Xia menjawab. 1/2 hari. Di Southgate Town. Setelah menutup telepon, Tang Xiu kemudian menelepon Han Qingwu dan Yuan Chuling. Karena ibu Yuan Chuling beruntung telah diselamatkan, ia bertanya apakah orang yang menyelamatkan ibunya adalah Tang Xiu. Tang Xiu menghindari menjawabnya. Adapun Qingwu, itu agak merepotkan. Perasaan yang rumit sekaligus tidak berdaya memenuhi hatinya. Penampilan Han Qingwu mirip dengan istrinya di dunia abadi, dan dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya terhadapnya. Dia meminta maaf kepadanya melalui telepon, dan berjanji untuk pergi ke sekolah dan menghadiri kelas besok. Setelah disuguhi makanan yang penuh dengan teguran dan kritikan keras, dia untuk sementara waktu mendapatkan pengampunannya. Setelah menangani semuanya, Tang Xiu lalu berpikir tentang apa yang dialami Chen Xizhong. Dia menemukan tanaman obat yang berharga di pasar tanaman obat Star City. Masih terlalu dini bagiku untuk memanfaatkan bantuan ini kali ini. Haruskah aku pergi ke pasar tanaman obat? Tang Xiu memiliki kepribadian yang tegas dan kuat. Begitu ide muncul di benaknya, dia akan segera mengeksekusinya. Dia mendapat puluhan ribu yuan dari para penjahat yang dimaksudkan untuk diberikan kepada nenek si mata satu, dan dia bermaksud meminjam uang tunai terlebih dahulu karena dia kekurangan uang. Perut Tang Xiu tiba-tiba keroncongan, seakan mengingatkannya bahwa dia belum sarapan dan makan siang. Bab 68, Dilacak. Tang Xiu suka merasakan sensasi lapar yang membuatnya mencium bau api dan asap. Ia juga teringat saat ia masih berada di dunia abadi karena ia biasanya tidak perlu makan, dan hanya memakan buah-buahan langka yang eksotis setiap kali ia ingin makan. 7 emosi dan 6 kenikmatan sensorik, serta makanan lezat dan minuman istimewa. Rasa dan bau kehidupan duniawi yang profan membuatnya agak terpesona. Hal yang paling ia hargai adalah bahwa ibunya masih ada di sini, dan ia memiliki kesempatan untuk menebus penyesalan yang ia rasakan selama 10 milenium. Setelah beberapa saat, Tang Xiu meninggalkan villa sambil berjalan di sepanjang jalan setapak bunga di bawah bayang-bayang pepohonan sambil menikmati kicauan burung, aroma bunga, serta suasana yang tenang dan damai di sekitarnya. Southgate Town memang layak disebut sebagai distrik villa mewah terbaik di Star City. Setiap kali dia bertemu dengan petugas keamanan, mereka berhenti untuk memberi hormat, menunjukkan rasa hormat kepadanya di sepanjang jalan. Uang dan kekayaan benar-benar membuat dunia berputar. Tang Xiu diam-diam menikmati pepatah ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu benar. Masyarakat tempat dia tinggal saat ini sama sekali berbeda dari dunia abadi. Yang kuat dan berkuasa mungkin dihormati dan disegani di dunia abadi, tetapi di bumi, orang kaya dan berkuasa adalah orang-orang yang mendapatkan rasa hormat. Halo, Tuan Tang. Manajer real estate yang tinggi dan cantik, Long Shuiyao kebetulan lewat dan menyapa Tang Xiu sambil tersenyum. Tang Xiu juga tersenyum dan mengangguk. Ketika dia baru saja berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba teringat akan masalah pembersihan dan perawatan villa. Dia segera berhenti dan memanggil Long Shuiyao. Manajer Long, ada yang ingin saya tanyakan. Long Shuiyao tersenyum dan menjawab. Tuan Tang, silakan katakan. Tang Xiu berkata. Manajer Long, apakah kantor manajemen properti Kota Gerbang Selatan juga menyediakan layanan pembersihan dan pemeliharaan? Saya ingin seseorang datang dan membersihkannya. Long Shuiyao berkata. Kami memang memiliki layanan pembersihan dan pemeliharaan. Namun, untuk itu, kami mengenakan biaya tambahan. Namun, saya sarankan Tuan Tang untuk menyewa beberapa kepala pelayan atau pembantu rumah tangga, karena villa Anda memiliki banyak barang berharga. Meskipun kantor manajemen properti juga memiliki staf pembersihan,
sebaiknya hindari kecelakaan di kemudian hari. Tang Xiu menjawab. Mempekerjakan pembantu rumah tangga atau pelayan harus menunggu. Untuk saat ini, silakan minta seseorang untuk membersihkan vilaku. Mengenai pembayarannya, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Setelah selesai berbicara, Tang Xiu mengambil setumpuk uang kertas ratusan yuan dari tasnya dan langsung menyerahkannya kepada Long Shuiyao. Long Shuiyao menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan membawa uang tunai sebanyak itu. Dia tahu bahwa tumpukan uang kertas ini berjumlah 10.000 yuan. Terlebih lagi, beberapa saat yang lalu, ketika Tang Xiu mengambil uang dari tasnya, dia melihat banyak tumpukan uang kertas 100 yuan. Dia orang yang aneh. Long Shuiyao berbisik dalam hatinya. Saat ini, meskipun orang kaya, hanya sedikit orang yang membawa uang tunai sebanyak itu. Zaman telah berubah karena kartu kredit dalam bisnis telah berkembang pesat dan menjadi populer di kalangan masyarakat di seluruh negeri. Tuan Tang, Anda tidak perlu memberi saya uang sekarang. Biaya penagihan setiap bulan dihitung dan ditagih oleh kantor manajemen. Pada saat itu, laporan pengeluaran terperinci dan total akan dikirimkan kepada Anda. Tang Xiu berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu tolong kirim petugas kebersihan setiap 2 atau 3 hari. Ngomong-ngomong, aku ada urusan dulu, jadi aku harus pergi. Sampai jumpa. Hati-hati, Tuan Tang. Long Shuiyao diam-diam memperhatikan punggung Tang Xiu, dan ekspresi serius memenuhi matanya. Dia sangat penasaran dengan Tang Xiu, karena villa tempat dia tinggal adalah villa termahal di kota Gerbang Selatan. Villa itu dilestarikan untuk sepupunya, Long Zhengyu. Desain interior dan dekorasinya diatur secara khusus oleh seorang spesialis yang disewa oleh sepupunya. Semua bahan yang digunakan untuk bangunan itu adalah yang terbaik. Tetapi mengapa sepupunya memberikan villa itu kepada pemuda ini? Di Southgate Town. Karena distrik itu sangat besar, butuh waktu yang cukup lama bagi Tang Xiu untuk keluar dari sana. Ada jalan komersial yang ramai di dekat kota Gerbang Selatan dengan deretan toko-toko kelas atas yang menjual barang-barang mewah. Ketika Tang Xiu baru saja memasuki jalan komersial ini, jejak cita rasa makanan melayang di udara. Dia kemudian melangkah maju dan melihat sekeliling saat matanya dengan cepat jatuh ke dekorasi plakat di atas restoran yang menarik dan menawan yang sedang direnovasi. Plakat itu diukir dengan kata-kata, tempat minum abadi, dalam gaya kaligrafi yang berani dan kursif, memberikan tampilan yang berani dan kuat. Tang Xiu memasuki toko dan kemudian duduk di meja dekat jendela. Dia dengan santai memesan 2 hidangan sayur dan 1 makanan pokok ketika pelayan memberinya menu. Dia kemudian menunggu dengan tenang. HM. Saat mata Tang Xiu melihat melalui jendela, dia dengan jeli menangkap beberapa pemuda yang bergerak diam-diam di persimpangan jalan yang jauh. Setelah dia meninggalkan kota Gerbang Selatan, dia sudah menyadari dan memiliki perasaan kuat bahwa beberapa mata sedang menatapnya. Namun, untuk menghindari kewaspadaan dan membiarkan orang-orang itu mengetahuinya, dia tidak melihat sekeliling, dan malah datang ke restoran ini dan hanya mengamati mereka secara diam-diam. Dia agak khawatir bahwa ada beberapa penjahat yang menyelinap di antara para penjahat yang telah dibunuhnya. Dia tidak takut akan pembalasan dendam. Namun, sangat mudah untuk berjaga-jaga terhadap serangan apapun di tempat terbuka, tetapi akan sulit untuk berjaga-jaga terhadap serangan tersembunyi dari kegelapan. Lebih dari itu, dia lebih takut bahwa para penjahat yang masih hidup akan membalas dendam melalui ibunya, seperti mereka membalas dendam terhadap Yuan Chuling dengan menculik ibunya. Di persimpangan jalan, Scarface Lee sedang bersandar di sudut sambil merokok dan mengamati tempat minum abadi, tempat Tang Xiu berada. Setengah jam yang lalu, dia bergegas menuju kota Gerbang Selatan, karena dia telah menerima uang dari seorang klien untuk berurusan dengan seseorang. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia melakukan ini. Kakak, kenapa kita tidak bertindak saja dari tadi? Melihat tampang bocah itu, aku bisa menghajarnya dengan cepat. Seorang pemuda berambut pirang bertanya dengan ekspresi bingung. Benar. Kita punya kesempatan untuk membereskan anak itu ketika dia baru saja meninggalkan kota Gerbang Selatan, mengapa kita tidak memukulnya? Tanya pemuda kekar lainnya. Scarface Lee mencibir dingin. Kalian berdua terlalu tidak sabaran.
Lebih baik berhati-hati dalam pekerjaan kita. Kali ini, Gu Muda telah menghubungi saya, tetapi dia juga mengatakan kepada saya bahwa latar belakang anak ini tidak sederhana. Jadi kita tidak boleh ceroboh dan gagal total. Pemuda berambut pirang itu tidak peduli saat dia berkata, "Kakak, Yang Gu hanya meminta kita untuk mematahkan kedua kakinya. Mari kita serbu saja dan langsung buang dia. Lalu segera bergegas dan pergi. Star City itu besar, meskipun dia dipukuli oleh kita, dia mungkin tidak akan tahu siapa yang memukulnya." "Diam kau." Scarface Lee menampar pemuda pirang itu dengan kejam sambil berbicara lalu berbicara dengan ekspresi muram dan tegas. "Ingatlah, kecerobohanmu akan melemparkan kita ke dalam lubang yang dalam. Kau baru mengikutiku dalam pekerjaan ini selama beberapa tahun. Aku sudah bilang padamu bahwa kita harus bisa berdiri di tepi sungai tanpa membasahi sepatu kita. Kupikir kau sudah tahu tentang ini. Aku tidak ingin semua saudara kita terlibat karena kecerobohanmu. Harimau besar, tanyakan pada kecoa kecil di mana mereka." Pemuda kekar itu terkejut dan takut saat melihat Scarface Lee marah. Ia buru-buru menyampaikan instruksinya melalui telepon. Tak lama kemudian, ia menutup telepon dan melaporkan. "Kakak, kecoa kecil dan yang lainnya akan segera bergegas ke sini." Scarface Lee mengangguk dan berkata, "Tunggu sampai kecoa kecil dan yang lainnya tiba, baru kita cari waktu yang tepat untuk bertindak." Dengan lebih dari 10 orang yang memukul anak itu, bahkan jika anak itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan pernah bisa lepas dari nasibnya yaitu kakinya patah. Pemuda kekar itu mengangguk berulang kali. Di atap gedung bertingkat 3 di dekatnya, Gu Yuetao sedang memegang teropong sambil berdiri di tepi gedung. Seorang pria parubaya berkacamata dan memegang tas kerja berdiri di sampingnya. "Tuan Muda Gu, kita belum menyelidiki latar belakang anak itu. Bukankah terlalu gegabah jika kita memukulnya seperti ini? Dia tinggal di kota Gerbang Selatan, dan aku selalu merasa bahwa dia tidak hanya memiliki hubungan dengan Long Zhengyu, tetapi dia mungkin berasal dari tempat yang istimewa." Pria parubaya itu mengungkapkan keraguannya. Gu Yuetao mencibir. "Hei Gang, kenapa kita belum menyelidiki dengan jelas latar belakang anak haram itu? Jika bukan karena keterampilan berjudinya yang baik, Long Zhengyu tidak akan memberinya rumah itu? Jika kau bertanya padaku tentang latar belakang keluarganya, dia berasal dari desa terpencil, dan dia hanya seorang siswa sekolah menengah di sekolah menengah pertama Star City. Memukulnya tidak akan menyebabkan apapun. Apalagi Scarface Lee, yang merupakan seseorang yang akan mematuhi aturan. Bahkan jika dia gagal, sangat tidak mungkin dia akan mengkhianatiku." Hegang terdiam sejenak dan akhirnya mengangguk tanpa suara. Dia juga merasa bahwa dirinya terlalu berhati-hati. Dia tahu dengan jelas tentang latar belakang Gu Yuetao. Ayahnya adalah sekretaris pertama partai kota, sementara ibunya adalah seorang eksekutif perusahaan keluarga dengan aset senilai lebih dari 100 juta yuan. Dia hanyalah sekretaris ibu Gu Yuetao. Di dalam restoran tempat minum abadi, Tang Xiu duduk sendirian di meja dekat jendela. Dia menikmati hidangan dengan tenang. Baginya, rasa hidangan ini hambar dan sangat biasa. Dia telah mencicipi setiap hidangan lezat yang eksotis dan minum anggur yang sangat lezat di dunia abadi. Jelas tidak mungkin untuk membandingkannya pada level yang sama. Belum lagi dia juga seorang koki, tetapi seorang koki tingkat master yang telah mencapai puncak dalam keterampilan memasak dan menyeduh. Dering-dering-dering. Ponselnya berdering keras. Tang Xiu mengambil ponselnya dan melihat ID penelepon. Kemudian, dia menekan tombol jawab dan berbicara dengan ringan. "Tang Xiu, siapa ini?" "Master Tang, saya Gong Dalong, murid pertama Jiarui Dao. Bisakah Anda meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami? Saya sudah tiba di Star City sekarang." Tang Xiu menjawab dengan nada marah. "Bukankah sudah kubilang kalau aku tidak punya waktu?" Setelah berkata demikian, dia langsung menutup telepon. Tang Xiu tidak pernah menyukai penjudi profesional seperti Jiarui Dao. Dia mengakui bahwa Jiarui Dao memang memiliki teknik berjudi yang luar biasa. Namun, selalu ada orang lain di bawah langit yang lebih baik darinya, seperti halnya selalu ada gunung yang lebih tinggi di atas yang lain. Jika suatu hari Jiarui Dao bertemu seseorang yang lebih kuat darinya, nasibnya akan sangat menyedihkan.
Lebih jauh lagi, begitu seorang penjudi kehilangan akal sehatnya, ia pasti akan terjerumus dalam masalah yang serius. Begitu akal sehatnya hilang, yang tersisa hanyalah kecerobohan dan keputusasaan. Dalam kasus yang tidak terlalu parah, hanya harta keluarga yang akan hilang. Namun, dalam kasus yang lebih parah, hal itu akan mengundang malapetaka bagi anggota keluarga mereka dan membuat hidup mereka sengsara. Semua penjudi adalah sekelompok orang tolol yang rakus dan tamak. Mereka seperti ular yang tidak pernah puas setelah menelan gajah. Dan keserakahan adalah salah satu dosa asal terbesar. Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya karena dia kehilangan selera makan. Dering-dering-dering. Nomor yang baru saja menelepon beberapa saat yang lalu menelepon lagi terus-menerus. Tatapan dingin melintas di mata Tang Xiu. Setelah beberapa detik terdiam, dia meletakkan sumpitnya dan menekan tombol jawab lagi. Dia kemudian berbicara dengan nada dingin. Sudah kubilang aku benci berjudi. Apalagi persahabatanku dengan Jia Ruidao sangat jauh, jadi tidak mungkin aku akan mempertaruhkan nyawaku untuknya. Aku memberimu satu peringatan terakhir. Jika kau berani menggangguku lagi, kau akan menanggung akibat amarahku. Tuan Tang, saya mengerti maksud Anda. Tetapi, bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan kata-kata saya? Tuan saya sudah tua, dan dia juga telah berencana untuk berhenti dari dunia perjudian. Namun, adik bungsu saya telah menimbulkan masalah, dan dia adalah putra Tuan. Jadi, Tuan tidak punya pilihan selain berjudi lagi. Saya sangat menyadari bahwa persahabatan Anda dengan Tuan saya belum mencapai titik di mana Anda akan membantunya. Namun, saya tetap dengan tulus meminta Anda untuk membantunya. Jika Tuan Tang bersedia membantu, aku akan dengan tulus menawarkan semua asetku kepadamu. Jumlahnya mungkin tidak banyak, hanya puluhan juta yuan. Namun, kamu dapat mengandalkan kami untuk berutang budi kepadamu dari bantuan satu kali ini. Jika nanti Tuan Tang membutuhkan bantuan kami, bahkan jika kami berada di ujung bumi, kami akan segera bergegas. Bab 69, Inkarnasi Dewa Perang. Tang Xiu mendengarkan perkataan Gong Dalong dengan tenang. Rasa dingin yang menusuk di matanya berangsur-angsur menghilang. Dari nadanya, dia bisa merasakan perasaan tulus Gong Dalong, serta perhatiannya terhadap gurunya, Jia Ruidao. Kekayaan? Ia tidak terlalu mempermasalahkan kekayaan. Kegunaannya hanya untuk mendukung sumber daya untuk bercocok tanam. Jangankan aset puluhan juta, bahkan jika jumlahnya lebih dari itu, bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya begitu ia bertekad. Namun itu adalah bakti kepada orang tua. Apa yang dia pedulikan adalah bakti Gong Dalong kepada orang tuanya. Pepatah mengatakan, dari sekian banyak hal, bakti kepada orang tua adalah yang paling utama. Inti dari setiap orang adalah bakti kepada orang tua. Ini adalah landasan moralitas dan kebajikan. Karakter seperti ini yang dimiliki Gong Dalong, adalah kebajikan sejati yang selalu dijunjung tinggi oleh Tang Xiu. Dia tidak dapat menarik kembali sumpahnya sebelumnya, dan dia menghargai Gong Dalong sehubungan dengan janji ini. Baik, di mana kamu sekarang? Bandara Kota Bintang. Tang Xiu berkata. Aku akan pergi ke pasar tanaman obat Kota Bintang sekarang. Aku akan menunggumu, telepon aku lagi nanti. Panggilan berakhir. Tang Xiu kemudian menerima telepon dari Long Zhenglin. Dia sangat bersemangat saat berbicara di telepon. Dia sepertinya tahu tindakan Tang Xiu hari ini. Ketika dia tahu bahwa Tang Xiu sedang makan di tempat minum abadi, dia kemudian buru-buru menutup telepon dan bergegas menemui Tang Xiu. Tang Xiu segera menghabiskan makanannya dan membayar tagihannya sebelum meninggalkan restoran tempat minum abadi. Awalnya, ia berniat untuk makan dulu, naik taksi, dan langsung pergi ke pasar tanaman obat Star City. Namun, orang-orang yang menguntitnya itu seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Ia tidak akan merasa tenang jika tidak menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Tang Xiu dengan cepat mengidentifikasi arahnya dan kemudian berjalan menuju tempat terpencil sambil menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa orang-orang yang mengikutinya dari belakang. Ketika dia baru saja memasuki restoran tempat minum abadi, dia hanya melihat 3 orang yang mengikutinya. Namun sekarang jumlahnya tiba-tiba meningkat menjadi 14 orang. Namun, hal yang membuatnya sedikit tenang adalah bahwa mereka yang membuntutinya berjalan dengan ceroboh, dan langkah kaki mereka tidak stabil.
Jika mereka seperti para pembunuh yang dicari, dia mungkin harus mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhati-hati. Namun, menghadapi para pengganggu jalanan seperti mereka sangat mudah baginya. 10 menit kemudian, Tang Xiu berbelok ke gang terpencil yang jarang dilewati orang. Dibandingkan dengan jalan komersial yang ramai sebelumnya, tempat ini tidak terlalu berisik dan lebih tenang. Di belakangnya, Scarface Lee tampak sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa Tang Xiu tidak akan kembali ke kota gerbang selatan dan akan datang ke tempat ini setelah menghabiskan makanannya. Ini hanyalah kesempatan yang dikirim oleh surga. Kejar dia. Bersamaan dengan perintah Scarface Lee, belasan pemuda yang tersebar di sekitarnya bergegas maju, menuju Tang Xiu. Beberapa dari mereka berputar-putar untuk menghalangi rute pelarian Tang Xiu dan menjebaknya di antara mereka. Siapa kamu? Tang Xiu dikelilingi. Namun, ekspresinya dingin dan menyeramkan. Mata Scarface Lee menyipit. Dia belum memberikan perintah untuk menyerang Tang Xiu dan malah mengamatinya terlebih dahulu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, karena sebelumnya dia mengeroyok dan memukuli orang, targetnya akan selalu menunjukkan ekspresi cemas dan takut. Namun, pemuda lembut di depannya saat ini sangat tenang, dan bahkan tidak terlihat takut pada mereka. Sepertinya si kecil ini tidak sederhana, tidak mengherankan jika dia bisa menjadi musuh Gu Yuetao. Scarface Lee menoleh dan melihat ke sekeliling kelompoknya, lalu berbicara dengan nada yang dalam. Tangkap dia. Kalau dia tidak melawan, patahkan saja kakinya. Oke. Senyum jahat muncul di wajah para pengganggu muda ini saat mereka menyerbu langsung ke arah Tang Xiu. Mata Tang Xiu menyala-nyala saat ia bertindak seperti kilat. Dua pemuda pengganggu di depannya terlempar terbalik setelah ia meninju mereka dengan tinjunya. Saat ia berbalik, ia menendang pemuda pengganggu lainnya, juga membuatnya terlempar, saat tubuhnya mengenai rekan-rekannya yang lain di belakangnya dan jatuh bersama ke tanah. Dentuman! Dentuman! 13 pemuda pengganggu bergabung untuk berkelompok, dan hanya butuh setengah menit bagi Tang Xiu untuk membereskan mereka. Bagi Tang Xiu, para pemuda preman ini seperti bantal bersulam. Namun, karena dia belum mengetahui identitas mereka dan orang-orang di belakang mereka, dia tidak ingin membunuh mereka. Dia tidak takut membunuh, tetapi dia juga tidak ingin menambah masalah yang tidak perlu bagi dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia samar-samar bisa menebak siapa pelaku yang membayar para pengganggu ini untuk menyerangnya. Namun, dia perlu memastikan kecurigaannya. Tubuh Scarface Lee kaku membeku di tempatnya, bahkan sulit baginya untuk mengangkat tangannya untuk menggosok matanya, menegaskan bahwa pemandangan yang disaksikannya bukanlah ilusi. Jumlah anggota gengnya 13. Bagaimana mungkin 13 anggota gengnya dapat dipukul dan dibanting ke tanah dengan mudah? Meskipun mereka tidak menjalani pelatihan khusus atau memiliki keterampilan bela diri dasar, tetapi mereka tetap mengikutinya dalam pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa bajingan Tang Xiu ini menjadi sekuat ini? Tanpa sadar Scarface Lee melangkah mundur beberapa langkah, sambil menatap tajam ke arah Tang Xiu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia juga berlatih bela diri. Dia bisa bermain dengan 3 atau 4 orang, meskipun dia juga harus berusaha keras. Tapi 13 orang? Dia akan kalah dalam hitungan menit. Seorang guru. Tang Xiu ini benar-benar ahli di antara para ahli utama. Dia belum pernah bertemu dengan seorang master sekuat itu. Di atap gedung bertingkat 3 di dekatnya, Gu Yuetao dan He Gang telah mengubah posisi mereka karena mereka juga dapat melihat gang terpencil itu dengan jelas. Mereka berdiri di tepi atap dan melihat melalui teropong, mereka tercengang melihat pemandangan di mana Tang Xiu memukuli 13 pengganggu muda secara terbalik. Hehe. Apakah dia dirasuki oleh Dewa Perang? Bagaimana seseorang bisa begitu kuat? Seseorang melawan 13 petarung berpengalaman. Orang-orang itu adalah gangster, mereka adalah pengumpul uang perlindungan, preman bayaran. Bagaimana mereka bisa dipukul dengan sangat menyedihkan? Gu Yuetao berseru keras. Mulut He Gang berkedut beberapa kali dan diam-diam menahan rasa takut di hatinya. Dia kemudian berbicara dengan nada getir. Meskipun dia tidak dirasuki oleh Dewa Perang, tetapi tidak jauh berbeda. Dia terlalu menakutkan.
Dia bahkan menjatuhkan 13 orang. Apakah dia masih manusia? Kulit Gui Weitao agak pucat. Dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Tang Xiu. Dia tahu bahwa Tang Xiu berasal dari keluarga biasa, mengalami kecelakaan mobil, dan berubah dari siswa jenius menjadi idiot. Meskipun baru-baru ini ada tanda-tanda bahwa dia tampaknya telah pulih, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, selain keterampilan berjudinya yang luar biasa yang membuat Long Zhengyu memperlakukannya dengan baik, dia tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Tuan Muda Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? He Gang dengan kuat menekan rasa takut di hatinya saat dia bertanya dengan berbisik. Wajah Gui Weitao pucat pasi. 12 detik kemudian, dia menggertakkan giginya dengan keras dan menjawab. Bahkan jika dia bisa bertarung, seberapa jauh dia bisa bermain? Dia bisa mengalahkan 13 penjahat, tetapi bisakah dia menghadapi dan mengalahkan 13 ahli bela diri? He Gang terkejut. Tuan Muda Gu, maksud Anda adalah menemukan. Gui Weitao mencibir. Benar, orang-orang dari perusahaan keamanan Phoenix Emas itu biasanya sangat malas. Mungkin Lu Fuzong akan sangat senang jika mendapat penghasilan tambahan. He Gang ragu-ragu. Tuan Muda Gu, tetapi jika Anda ingin mempekerjakan orang-orang keamanan Phoenix Emas ini, saya khawatir biayanya akan sangat besar. Jika manajer umum tahu tentang ini. Gui Weitao menjawab dengan nada muram. Aku tidak akan menggunakan uang dari perusahaan. Aku akan membayarnya sendiri. Meskipun nadanya kuat, hatinya sebenarnya berdarah. Dia tidak tahu berapa banyak yang harus dia bayar untuk mengundang orang-orang dari perusahaan keamanan Golden Phoenix itu. Tetapi dia ingin menghapus rasa malunya dan membuat Tang Xiu membayar harganya, jadi dia diam-diam memutuskan untuk menjual mobil sport Porsche-nya. Di gang terpencil, Tang Xiu menatap Scarface Lee dengan ekspresi dingin. Dia membalikkan pergelangan tangannya, dan dengan cekatan dan diam-diam mengeluarkan pisau lipat Mitsubishi, yang diambilnya setelah dia memecahkan para penjahat yang dicari. Ini benar-benar merusak suasana hatiku. Jika orang tidak menjual, aku juga tidak akan pernah membelinya. Tetapi jika bajingan sepertimu ingin menghancurkanku, maka aku akan menghancurkanmu 2 kali lipat. Kalian bajingan ingin mematahkan kakiku, ya? Lalu bagaimana kalau aku mematahkan keempat anggota tubuhmu? Tetapi, aku tidak ingin banyak masalah, jika kau memberitahuku bajingan sialan yang mempekerjakanmu, aku berjanji padamu bahwa kau tidak akan harus menjalani sisa hidupmu di kursi roda sialan itu. Tang Xiu berbicara dengan kecepatan sedang, tetapi isinya seolah-olah guntur menyambar jantung Scarface Lee. Menghabiskan sisa hidupnya, di kursi roda? Apa yang paling ia takutkan? Pastinya menjadi cacat dan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Ia telah melakukan banyak perbuatan jahat dan menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Orang-orang itu membencinya tetapi tidak berani membalas, karena ia adalah seniman bela diri yang cukup tangguh, ditambah lagi ia memiliki anggota geng bawahan di bawah komandonya. Namun jika anggota tubuhnya hilang, saudara-saudaranya itu akan seperti tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam. Pada saat itu, banyak orang akan datang untuk mencarinya dan membalas dendam. Ketika pohon tumbang, monyet-monyet akan berhamburan. Jika tembok runtuh, dia akan ditebas oleh semua orang. Scarface Lee sangat menyadari bahwa jika saat seperti itu tiba padanya, dia mungkin akan mati. Dengan pikiran seperti itu di dalam hatinya, dia mengatupkan giginya dan menjawab. Apakah kamu yakin? Tang Xiu berkata dengan ringan. Tentu saja. Scarface Lee berbicara dengan nada rendah. Gui Weitao. Itu benar-benar dia. Tang Xiu diam-diam mendesah dalam hatinya. Dia juga mengamati raut wajah Gui Weitao. Dari percakapan sederhana saat bertemu dengannya, dia juga menyadari bahwa pemuda itu berpikiran sempit, dan selalu membalas dendam atas dendam yang sederhana. Tang Xiu tahu bahwa dia tidak menyinggung perasaannya, dan hanya tidak mau menanggapinya. Namun ternyata dia menyimpan dendam atas hal itu. Buang-buang tanganmu dan keluar saja. Sensasi dingin mengalir dari hati Scarface Lee. Dia menatap pisau lipat Mitsubishi di tangan Tang Xiu sebelum diam-diam mencabut belati dari pinggangnya. Dia kemudian menusuk lengan kirinya tanpa ragu-ragu. Engah!
Darah berceceran saat belati itu dicabut. Pada saat ini, sosok Long Zhenglin muncul di pintu masuk gang. Ketika dia melihat pemandangan di gang, raut wajahnya berubah drastis saat dia berlari kencang dan berlari sangat cepat sejauh ratusan meter. "Kakak tertua Tang, apa yang terjadi?" Tang Xiu menjawab dengan enteng. "Hanya badut-badut sialan. Mereka adalah penjahat yang disewa seseorang untuk mematahkan kakiku. Tapi aku sudah membersihkan mereka." Long Zhenglin menatap para preman muda yang melolong kesakitan di mana-mana. Matanya berubah menjadi piring saat dia berseru keras karena terkejut. "Kakak Tang, bajingan-bajingan ini. Apakah kamu sendiri yang menghajar mereka?" "Ya." Tang Xiu mengangguk. Long Zhenglin mengusap kepalanya yang besar dan botak sambil berteriak kagum, dengan ekspresi tidak percaya. "Luar biasa! Luar biasa, luar biasa! Kau benar-benar pantas menjadi kakak tertua Long Zhenglin. Ini benar-benar luar biasa. 10. 13. Tidak, juga si brengsek Scarface Lee. Kau benar-benar membersihkannya. Astaga, aku benar-benar harus memujamu sampai mati. Pergilah kau, mau." Tang Xiu tidak dapat menahan tawa saat dia mengeluarkan umpatan yang mengejek. Bab 70, Hubungan. Long Zhenglin tertawa nakal lalu berbalik dan menatap Scarface Lee. Raut wajahnya berubah dingin saat dia meraung. "Scarface Lee sialan, sepertinya kau sudah lelah hidup, ya? Berani sekali kau memukul kakak tertuaku. Berlututlah dan bersujudlah pada kakak tertuaku dan minta maaf." Hati Scarface Lee seakan jatuh ke dalam gua es ketika Long Zhenglin datang. Karena Long Zhenglin mengenalinya, tentu saja dia juga mengenalinya. Dia juga menyadari identitas Long Zhenglin serta kekuatannya. Dia mengerutkan kening dengan sedih saat aliran kutukan terhadap Gu Yuetao mengalir di dalam hatinya, karena mendorongnya ke dalam lubang yang dalam. Dengan ekspresi menyanjung, dia menjawab. "Tuan Muda Long, saya benar-benar tidak tahu bahwa kakak tertua Tang adalah kakak tertua Anda. Jika saya mengetahuinya lebih awal, bahkan jika saya meminjam keberanian, saya tidak akan pernah berani memprovokasi kakak tertua Tang. Bajingan Gu Yuetao itulah yang mendorong kita ke lubang seperti ini." Long Zhenglin membentak dengan marah. "Gu Yuetao? Bajingan sialan ini benar-benar jahat. Ayah besar ini akan membereskannya nanti. Tapi sebaiknya kau jangan berpikir bahwa kau akan lolos dengan mudah. Berlututlah dan minta maaf kepada kakak tertuaku. Biarkan saja." Tang Xiu menghentikan Long Zhenglin. Dia menatap Scarface Lee dan berbicara dengan nada sedih. "Bawa kelompokmu dan pergilah. Ingat kata-kataku, orang jahat akan ditindas oleh orang jahat. Dan Tang Xiu ini tidak pernah menjadi orang baik sejak awal. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini denganmu lagi karena ini adalah pertama kalinya kau memprovokasiku. Tetapi jika kau berani melakukan perbuatan jahat lagi, berhati-hatilah dalam bertindak. Kalau tidak aku akan menghancurkan kalian semua. Pergi sekarang." Sambil menahan rasa sakit, Scarface Lee mengangguk lagi dan lagi. Ya. Aku akan ingat. Bahkan jika aku diberi 100 poin keberanian, aku tidak akan pernah berani menyinggungmu lagi." Tak lama setelah, Tang Xiu menatap ke arah kelompok Scarface Lee saat mereka pergi dengan kondisi menyedihkan. Dia kemudian melirik Long Zhenglin. Ketika mereka berjalan menuju jalan komersial, dia bertanya. "Ngomong-ngomong, apa yang kalian cari dariku? Kalian tidak mungkin datang hanya untuk menyanjungku, kan?" Jejak rasa malu terlihat di wajah Long Zhenglin saat niatnya terungkap. Ekspresinya yang bersemangat dan tak berdaya terlihat di wajahnya. Dia tahu dari kakak laki-lakinya Long Zhengyu tentang gaya dan sikap Tang Xiu yang luar biasa dan anggun. Dia juga belajar dari ayahnya tentang bagaimana Tang Xiu memperlakukan Chen Shizong dengan cara yang ekstrim dan biadab. Itu membuat kesannya terhadapnya meroket ke puncak yang ekstrim. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Chen Shizong? Dia adalah bos besar farmasi Endless Virtua dengan aset beberapa miliar, seorang pria terkenal dengan status sosial tinggi serta orang kaya dan berkuasa. Orang besar yang berdiri di gunung tinggi bahkan berlutut dan memohon Tang Xiu untuk menjadi muridnya. Long Zhenglin merasa bahwa keterampilan yang tak tertandingi dan sikap unik dan anggun yang dimiliki Tang Xiu,
telah sampai pada titik yang bertentangan dengan surga. Kakak tertua Tang, kenapa aku tidak bisa memberi penghormatan dan memuja keanggunanmu yang tiada tara, ya? Long Zhenglin tersenyum kecut sambil menyelidiki dan menebalkan wajahnya. Tang Xiu dengan cepat mengumpat. Habisi saja. Otakmu penuh dengan hal-hal yang tidak berguna. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke pasar tanaman obat Kota Bintang, jadi aku tidak punya waktu untuk ikut denganmu. Kau pergi saja dan lakukan pekerjaanmu. Kamu mau ke pasar jamu? Long Zhenglin terkejut. Kakak Tang, apa yang ingin kamu lakukan di sana? Apakah kamu ingin membeli jamu Cina? Kamu bisa langsung memberitahu Chen Zhong jika kamu membutuhkannya. Selain itu, dia benar-benar tidak sabar untuk bergantung padamu dan menjadi muridmu. Ekspresi Tang Xiu berubah muram saat dia menjawab dengan ekspresi serius. Aku selalu menyelesaikan masalahku sendiri dan aku tidak akan membiarkan diriku menyusahkan orang lain jika aku bisa. Hal tersulit yang harus dihadapi dalam hidup adalah memiliki hutang budi kepada orang lain. Apakah kau mengerti? Long Zhenglin tersentak lalu mengangguk dan menjawab. Apa yang kau katakan itu benar. Bagi orang yang memiliki rasa kebenaran yang kuat, mereka terikat oleh kata-kata dan janji mereka. Dan utang budi adalah hal yang paling sulit. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana, oke? Apakah kamu punya mobil? Jejak keterkejutan muncul di wajah Tang Xiu, tetapi kemudian dia sadar. Dilihat dari latar belakang Long Zhenglin, bagaimana mungkin dia tidak punya mobil? Mobilnya mungkin mobil mewah. Tentu saja, aku punya satu mobil bagus. Tahukah kau berapa banyak cewek cantik yang menangis karena mereka ingin aku memberi mereka tumpangan gratis? Tapi tuan muda ini, tentu saja, tidak pernah menatap mata mereka. Long Zhenglin menjawab dengan bangga. Seperti yang diharapkan. Generasi kedua orang kaya baru ini benar-benar terlalu dimanja. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa, dan tidak pernah mengerti arti dari kerja keras dan kerendahan hati. Mereka terlalu mabuk dalam memanjakan diri dalam kehidupan mewah, menghambur-hamburkan uang seperti sampah, mengendarai mobil sport mewah dan menginjak pedal gas terlalu dalam. Mereka lupa dan tidak mampu menyadari bahwa banyak orang hanya mampu mendapatkan setengah mangkuk makanan hangat. Tang Xiu berjalan di sepanjang Long Zhenglin menuju mobil sport Lamborghini. Meliriknya beberapa kali, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Bagi anak sebesar Long Zhenglin, dia tidak mungkin menjadi murung karena memiliki mobil sport seperti ini, bukan? Seperti kata pepatah, setiap orang mendapatkan apa yang mereka bayar. Mobil yang bagus adalah mobil yang bagus. Setelah Tang Xiu duduk di dalamnya, dia bisa merasakan semacam perasaan nyaman dan aman. Sambil melirik sekilas ke dekorasi interior, dia kemudian berkata, barang ini benar-benar sesuai dengan teknologi, terutama melihat teknologi luar biasa yang menyerupai selera Anda. Orang biasa setidaknya harus berjuang selama puluhan tahun untuk memiliki ini, tidak seharusnya seumur hidup. Hei, berapa harga mobil Anda? Bukankah seharusnya beberapa juta? Banyak orang berpenghasilan kurang dari beberapa juta sepanjang hidup mereka. Long Zhenglin tersenyum malu dan berkata, Kakak Tang, tidak pernah sekalipun aku berpikir bahwa keterampilan kungfu dan pengobatanmu tidak hanya bagus, tetapi kamu juga memiliki selera humor yang tinggi. Wah, semakin lama aku mengenalmu, semakin aku menyadari bahwa kamu benar-benar orang yang berwawasan luas dan berwawasan jauh. Melihatmu seperti melihat puncak Gunung Taishan, sungguh. Dasar penjilat. Tang Xiu mengejek dan tertawa. Resor Dragon Bay. Di dalam villa berdesain klasik itu, Long Hanwen memegang setumpuk dokumen sambil membacanya dengan tenang. Uap mengepul dari cangkir teh di atas meja kopi di depannya sementara aroma teh samar-samar tercium, mengikuti uap itu. Saudara Chen, lihatlah hasil penyelidikannya. Ekspresi berwibawa terpancar di wajah Long Hanwen saat matanya membaca baris terakhir informasi pada dokumen itu. Ia lalu menyerahkannya kepada Chen Zhong di sampingnya. Chen Zhong menerima dan membacanya dengan diam. Setelah membacanya, raut wajahnya juga tampak sangat serius. Dokumen-dokumen itu adalah hasil investigasi mengenai Tang Xiu, dan khususnya disorot dalam investigasi polisi mengenai situasinya. Ada kasus di sekolah menengah pertama Star City beberapa hari yang lalu.
Tang Xiu memang beraksi dan membunuh penjahat yang dicari yang akan menculik dan menyandera seorang siswa. Lebih jauh, penjahat itu adalah buronan tingkat A dan merupakan anggota kelompok pedagang organ manusia, yang kemudian ditemukan terbunuh di bengkel mobil terbengkalai di Jalan Awan Merah Tua di distrik Damai Tenang. Masing-masing dari mereka juga adalah penjahat yang dicari tingkat A. Sejak itu Tang Xiu sedang diselidiki oleh polisi karena dia menghilang secara aneh dalam beberapa hari terakhir. Saya memberikan kesaksian palsu untuknya. Saya pikir orang yang membunuh 5 penjahat yang dicari itu juga dia. Dengan ekspresi rumit, Chen Xizong berbicara. Long Hanwen mengangguk. Ini seharusnya tidak salah. Awalnya, kupikir Tang Xiu hanyalah anak muda biasa yang baik. Tapi sekarang, ternyata dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. 5 penjahat kelas A yang dicari, semuanya kejam, dan tangan mereka berlumuran darah. Tapi semuanya dibunuh olehnya. Ditambah penjahat yang dia bunuh di sekolah, 6 orang telah mati di tangannya. Chen Xizong kemudian menjawab dengan ekspresi serius. Orang yang luar biasa, dengan perilaku dan pikiran yang luar biasa. Bagi seniman bela diri, dalam pandangan yang paling ketat, ini dapat dilihat bahwa bahkan polisi tidak dapat melakukan apapun terhadap kekejian para pedagang organ manusia itu. Tetapi Tang Xiu bahkan tidak membuat kesalahan dalam menyingkirkan mereka. Ini adalah seorang guru yang harus saya pegang teguh. Long Hanwen bingung. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kekuatan Tang Xiu lebih kuat darimu? Chen Xizong menjawab dengan nada tegas dan meyakinkan. Tentu saja. Dia benar-benar lebih baik dariku. Bukankah kita sedang melihat contoh nyata saat ini? Jika itu aku, akan sangat mustahil untuk menyelamatkan mantan istri Yuan Shengshuan tanpa terluka. Namun, dia juga berhasil keluar tanpa cedera setelah membunuh begitu banyak penjahat yang dicari. Long Hanwen berkata, begitulah yang kau katakan. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengingat informasi yang tercatat. Tang Xiu benar-benar menyelamatkan mantan istri Yuan Shengshuan. Tampaknya Yuan Shengshuan berutang budi padanya dan itu sangat besar. Cek, siapa yang pernah mengira bahwa 2 petinggi perusahaan berutang budi besar kepada seorang siswa sekolah menengah? Dan saat ini, aku bahkan tidak berani membayangkan seberapa menakutkan prestasinya di masa depan. Jejak senyum bahagia muncul di wajah Chen Xizong. Kesempatan untuk bertemu naga bahkan bisa mengubah cuaca. Dan bagaimana mungkin seorang master yang Chen Xizong incar bisa menjadi biasa-biasa saja? Long Hanwen tertawa terbahak-bahak sebelum berbicara sambil tersenyum. Benar sekali. Namun, aku baru ingat bahwa kita hanya berteman biasa dengan Yuan Shengshuan, dan kerja sama bisnis kita juga hampir nihil. Karena dia punya hubungan dengan Tang Xiu, kita juga harus dekat dengannya, ya kan? Chen Xizong tidak dapat menahan tawa. Kau seekor rubah tua. Hahaha. Ketika mereka berdua tertawa terbahak-bahak, Long Hanwen menerima sebuah SMS. Setelah membacanya, dia kemudian menatap Chen Xizong dengan ekspresi aneh dan berkata, Little Lin mengirimiku sebuah SMS, dia mengatakan bahwa Tang Xiu akan pergi ke pasar tanaman obat kota Star sekarang. Chen Xizong tiba-tiba berdiri dan berkata tanpa berpikir. Aku juga akan segera pergi ke sana. Long Hanwen segera menariknya kembali dan berkata, Hei. Jika kau langsung pergi seperti ini, Tang Xiu pasti akan tahu bahwa Little Lin telah memberitahu kita secara diam-diam. Kurasa jika kau pergi ke sana setelah menemukannya, kau harus berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan. Katakan padanya bahwa karena lukamu baru saja sembuh, kau pergi ke sana untuk membeli tonik dan suplemen makanan. Kurasa alasan ini bagus. Benar sekali. Chen Xizong menepuk kepalanya sambil menyeringai dan mengejek dirinya sendiri. Distrik Villa Kaisar Emas Kota Bintang. Yuan Chuling sedang duduk di sofa bergaya barat yang mewah sambil menatap ayahnya, Yuan Shengshuan, yang memeluk perut ibunya, Zhao Jing yang sedang hamil. Ekspresi yang dalam dan bingung terlihat di wajahnya. Dia ingat dengan jelas bahwa orang tuanya telah bercerai dan bahkan telah hidup terpisah. Namun sekarang, setelah sekian lama, Yuan Shengshuan berbicara kepada Zhao Jing dan menghiburnya. Sekarang, aku akan menelepon polisi dan bertanya tentang situasi di bengkel mobil terbengkalai itu. Aku harap penyelamatmu aman dan sehat. Baiklah.
Zhao Jing tidak lagi mengenakan penampilan wanita karir yang kuat seperti sebelumnya, dan mengangguk patuh. Sambil melihat ayahnya meraih ponselnya, dengan sebuah pertanyaan di dalam hatinya, Yuan Chuling menghampiri ibunya dan duduk di sampingnya sambil berbisik. "Ibu, apakah ibu dan ayah tidak?" Zhao Jing melirik punggung suaminya dan berbisik. "Ling kecil, jangan salahkan kami karena tidak memberitahumu. Sebenarnya, perceraian kami palsu. Ada beberapa masalah, dan kami belum bisa memberitahumu tentang hal itu. Tunggu beberapa tahun setelah kamu lulus dari universitas, dan kamu bisa hidup sendiri dan bertahan hidup di masyarakat. Kami akan memberitahumu seluruh kebenarannya saat itu. Untuk saat ini, jangan bertanya tentang hal itu dan belajarlah dengan baik." Yuan Chuling tercengang, dia tidak pernah menyangka ibunya akan memberinya jawaban seperti itu. Perceraian itu palsu? Berarti, dialah yang salah paham terhadap orang tuanya. Tiba-tiba, Yuan Chuling merasa bahwa dirinya sangat tidak peka dan bodoh. Mengingat bagaimana dirinya telah meninggalkan dirinya sendiri dan jatuh dalam keputusasaan, penyesalan yang mendalam mengalir keluar dari dalam hatinya. Jika bukan karena kakak tertuanya Tang Xiu, dia pasti masih berada di lubang yang dalam, tidak dapat bangkit dari keterpurukannya. Beberapa menit kemudian, Yuan Shengshuan menutup telepon sambil menatap Zhao Jing dan Yuan Chuling di depannya dengan ekspresi aneh. "Istriku, di telepon tadi, kau mengatakan bahwa penyelamatmu adalah seorang pemuda? Kau tahu namanya?" Bab 71, Musuh Lama. Zhao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Situasinya kritis saat itu, jadi aku tidak punya waktu untuk bertanya." Dia juga tidak mau bicara lagi. "Sayang, apakah sesuatu terjadi pada penyelamatku?" Yuan Shengshuan menjawab. "Tidak ada apa-apa dengan penyelamatmu, sebaliknya, para penculikmu itu, mereka." Setelah mendengar bahwa tidak terjadi apa-apa pada penyelamatnya, Zhao Jing merasa lega dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi pada para penculik itu?" "Menurutku, dia membunuh penculik yang akan mempermalukanku." "Sayang, bisakah polisi meminta pertanggungjawabannya atas hal itu? Jika demikian, kita tidak boleh tinggal diam." Yuan Shengshuan tersenyum kecut. "Bagaimana polisi akan mengejar penyelamatmu? Mereka tidak tahu apa-apa dan pusing memikirkan orang yang membunuh para penculik itu? Kelima penculik itu semuanya terbunuh. Dan pemuda yang menyelamatkanmu telah menghilang tanpa jejak. Istriku, kamu tidak tahu namanya, tetapi kamu seharusnya mengenali penampilannya, kan?" Penampilannya, Zhao Jing menggambarkan penampilan yang sangat diingatnya. Semakin Zhao Jing menggambarkannya, semakin aneh ekspresi Yuan Chuling saat dia mendengarkannya dengan tenang. Begitu ibunya selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. "Dia kakak tertuaku. Pemuda itu pasti kakak tertuaku, Tang Xiu." Yuan Shengshuan mengerutkan kening dan menegur. "Ling kecil, jangan konyol." Yuan Chuling menjawab dengan ekspresi serius. "Ayah, aku tidak berbohong. Jika deskripsi ibu tentang penyelamatnya benar, maka orang itu pasti kakak tertuaku, Tang Xiu. Geng penculik yang mencoba menculik teman sekelasku di sekolah hari itu, dialah yang membunuhnya dan menyelamatkan teman sekelasku." Ini. Yuan Shengshuan juga tahu kejadian beberapa hari lalu di SMA pertama Star City. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa penyelamat istrinya adalah teman sekelas putranya. "Ling kecil, tentang teman sekelasmu, karena ibumu tahu seperti apa rupa penyelamatnya, kalau kamu punya waktu, undanglah teman sekelasmu ke rumah kita dan biarkan ibumu mengenalinya." Yuan Shengshuan berpikir sejenak dan berkata, "Oke." Yuan Chuling mengangguk. Pasar ramuan obat Kota Bintang sangat besar dan menyediakan berbagai jenis ramuan obat yang dikirim dari seluruh negeri, baik untuk penjualan lokal atau diangkut ke kota lain. Kehidupan Su Shangwen akhir-akhir ini sulit. Terutama setelah pesta ulang tahunnya yang ke-40, banyak teman-temannya yang menjauhinya. Setiap kali dia mengingat kejadian itu dan wajah Tang Xiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Kemarin dia ada pembicaraan bisnis dan sekarang sedang menunggu penandatanganan kontrak resmi. Khusus hari ini, dia pergi ke pasar obat bersama istrinya untuk membeli ginseng, jamur ulat, dan tanaman obat lainnya untuk merebus sepanci sup bebek untuk merayakannya. "Sayang, kenapa kita harus membeli tanaman obat ini sendiri?
Pasar obat ini kacau. Kita bisa saja menyuruh siapa saja untuk membelinya. Melihat ke arah pasar yang ramai, Zhang Meiyun menyeka keringat dari hidung dan mulutnya dengan jari-jarinya dengan ekspresi sedih. Su Shangwen melihat sekeliling sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa mempercayai siapapun untuk membeli tanaman obat ini. Kamu tidak tahu tentang tanaman obat. Ada tanaman obat yang dibudidayakan dan liar, dan tanaman obat yang dibudidayakan tidak memiliki banyak efek, hanya tanaman liar yang memilikinya. Hai, bahkan pintu masuknya penuh sesak." Zhang Meiyun menjawab dengan nada tak berdaya. Tiba-tiba, mata Zhang Meiyun menyipit saat dia segera mengangkat lengannya dan berkata, "Suamiku, apakah kamu melihat orang itu? Bukankah dia terlihat seperti bajingan kecil Tang Xiu?" Su Shangwen melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari istrinya. Ekspresi marah tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia melangkah cepat pada saat yang sama dan berkata, "Dia tidak mirip dengannya, dia hanya bajingan kecil sialan itu. Bisnis kita tidak akan begitu menyedihkan akhir-akhir ini jika bukan karena dia, bahkan teman-teman lamaku menjauhiku seolah-olah aku adalah wabah. Ayo pergi, aku akan menghajarnya." Bawahan Su Shangwen membayar sejumlah preman kecil beberapa waktu lalu untuk memberi pelajaran berat kepada Tang Xiu. Dan hasilnya? Para preman kecil sialan itu tidak hanya tidak mampu menghajarnya habis-habisan, tetapi malah membantu Su Lingyun mengurus bisnis restorannya, sehingga bisnisnya berkembang pesat. "Tang Xiu, kau benar-benar bajingan yang tidak berguna. Kau bahkan membolos untuk bermain-main di sini? Ibumu susah payah mencari uang untuk biaya sekolahmu, tetapi kau malah membolos? Apa kau benar-benar idiot dan tidak punya perasaan?" Kata-kata makian yang beracun keluar dari mulut Su Shangwen. Tang Xiu mengerutkan kening saat tatapan kebencian muncul dari matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan pasangan Su Shangwen ini. Dia tahu dengan jelas tentang mereka. Jika bukan karena dia tidak ingin membuat ibunya sedih, dia bisa saja menghadapi pasangan Su Shangwen ini sejak lama. "Hah? Siapa kamu? Urus saja urusanmu sendiri." Tang Xiu melirik Su Shangwen dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat dia mendengus dingin padanya. Amarah Su Shangwen memuncak saat ia ingin menyeret keponakannya yang brengsek ini. Ia menggulung lengan bajunya dan berteriak dengan marah. "Tang Xiu, brengsek! Kau bertanya siapa aku? Aku pamanmu. Kau bilang aku tidak bisa mendisiplinkanmu sebagai orang yang lebih tua? Minta maaf padaku dan kembalilah ke sekolahmu, kalau tidak, aku akan menyuruh kepala sekolah untuk langsung mengeluarkanmu dari sekolah dan mencabut kualifikasimu untuk ujian masuk perguruan tinggi." Tang Xiu mencibir. "Paman? Pamanku bajingan. Ah, aku tahu. Kau ingin menjadi bajingan itu, kan? Lagi pula, bukankah kau sudah membeli dewan sekolah dan memaksa mereka untuk mengeluarkanku dengan cara apapun? Baiklah, aku menunggu. Jika kau benar-benar mampu, pergilah. Kita lihat apakah sekolah akan mengeluarkanku atau kau akan membuat wajahmu tercoreng oleh aimu sendiri." Di sampingnya, alis Long Zhenglin berkerut dalam. Kemampuannya untuk mengenali orang melalui nada dan suasana hati mereka bagus, jadi dia yakin bahwa pria di depannya adalah paman Tang Xiu. Namun, sikap dan perlakuan seperti itu dari seorang paman kepada keponakannya bahkan lebih buruk dari seekor binatang. Bersambung ke episode 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.